Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Sebelum memasuki materi, pertama saya ingin memohon maaf kepada siswa hebat semua bahwa sudah 2 minggu ini saya belum bisa melakukan pembelajaran secara interaktif menggunakan Google Meet seperti biasanya karena saya sedang ada kegiatan lain. Namun insya Allah minggu depan mudah-mudahan kita bisa kembali melakukan pembelajaran interaktif. Namun jika ada satu kelas atau satu kelompok ingin Pak, saya ingin dong Pak dapat pembelajaran tambahan dari Bapak, silakan saja. Bagi siswa yang ingin mendapatkan pembelajaran tambahan bahasa Indonesia dari saya, silakan boleh secara kelompok ya. Kalian bentuk kelompoknya, lalu kalian WA saya, kita tentukan hari dan jamnya, nanti kita bisa melakukan Google Meet gitu ya. Artinya itu pengayaan atau pembelajaran tambahan begitu ya. Selanjutnya, kalaupun satu kelas silakan, satu kelompok silakan gitu ya. Jadi selama masa pandemi ini bagi siswa sekalian khususnya kelas 3 nih ya, jika membutuhkan waktu pembelajaran tambahan mata pelajaran bahasa Indonesia, silakan boleh langsung WA ke saya ya. Nanti kita bisa bicarakan apakah melalui Google Meet atau Zoom dan sebagainya. Silakan ya bagi yang ingin mendapatkan pembelajaran tambahan gitu. Dan itu secara gratis ya. Saya bukan promosi, jadi secara gratis. Karena kemarin banyak yang mengatakan bahwa Pak, saya ingin ada tambahan gitu pembelajaran, silakan. Itu pertama permohonan maaf. Yang selanjutnya adalah semoga pada pertemuan hari ini kalian masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan tetap bahagia ya. Baiklah, kita memasuki bab 3 yaitu teks editorial ya, memahami isu terkini lewat editorial. Saya mengambil materi ini PPT-nya ya. Kalau PowerPoint-nya saya ambil dari Juhri Indonesia. Ya. Tapi materi tersebut sama dengan yang ada di buku paket ya. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya sudah ada yang pernah mengetahui belum apa itu teks editorial? Jadi teks editorial mungkin kalian sering nih ya, sering baca Line Today gitu kan, berita di Google atau aplikasi Babe, baca berita begitu ya. Nah, semua teks berita yang kalian baca ya, itu bisa dikatakan termasuk dalam teks editorial. Jadi teks editorial ada hubungannya dengan teks berita. Contohnya nanti saya akan jelaskan secara detail ya. Ini lihat dulu contohnya seperti apa. Dan ini juga contohnya ya. Nanti ini bisa kalian lihat di Google Classroom ya, karena sudah saya upload materinya. Baiklah. Jadi teks editorial itu apa? Teks editorial adalah artikel. Sebentar, saya pakai. Ya, jadi teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa. Ya. Singkatnya begini. Teks editorial ya adalah teks atau artikel utama atau berita yang ditulis oleh redaktur koran. Kenapa para redaktur koran disebutnya? Karena yang disebut teks editorial adalah teks yang sudah berbentuk berita. Biasanya sudah masuk dalam sebuah surat kabar begitu ya. Jadi singkatnya teks editorial bisa disebut dengan teks berita. Singkatnya ya, tapi jangan menyamakan teks editorial dengan teks berita, sebut saja teks editorial. Karena kalau menyebutnya teks berita nanti akan bingung. Karena di ciri-ciri teks editorial itu ada namanya berita gitu ya. Peristiwa itu kan berita. Jadi biar kalian tidak bingung, sebut saja teks editorial gitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Teks atau artikel yang ditulis oleh redaktur atau penulis terhadap suatu peristiwa. Ya. Terus itu adalah pengertiannya.
Isinya apa saja, Pak? Isi teks editorial wajib bersifat fakta, ya. Lagi-lagi fakta, fenomenal dan kontroversial. Artinya bukan gosip ya. Sesuatu yang bisa diangkat menjadi teks editorial adalah berita yang sekiranya ada pendapat dan opini. Kalau ada pendapat dan opini, itu nanti akan menimbulkan kontroversi kan, sehingga bisa menjadikan bahan diskusi. Ya, jadi isi teks editorial tuh harus ada fakta, harus ada berbentuk fenomena atau kontroversi untuk bisa menjadikan bahan sebuah diskusi gitu kan. Dan isinya harus berisi pendapat dan opini. Ya. Opini tersebut itu bisa dapat berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan ataupun saran. Nanti kita bahas mungkin perbedaan opini dan fakta ini kelas 10 atau SMP pernah kita bahas nih ya. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh opini dari teks yang sebelumnya ya. Jadi kritiknya itu adalah kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru 2015 yang tidak simpatik, tidak bijak dan terus. Ini adalah kritik kan, bentuknya kritik. Ini penilaian penulisnya. Pertamina tidak bisa semata-mata, ini kan opini menurut si penulis berita, belum tentu benar, namanya juga opini kan. Dan ada prediksi juga, ini termasuk opini kan, menurut si penulis berita. Lalu ada harapan, lalu ada saran. Terus faktanya di mana, Pak? Nah, faktanya itu adalah ini. Kenaikan harga BBM. Itu merupakan fakta yang terjadi. Makanya hubungannya fakta dan opini ini apa? Sekarang semua orang bisa menulis berita. Kita sebagai generasi muda, generasi milenial, jangan sampai mudah termakan hoax atau berita bohong. Kalau kamu menemukan sebuah berita, jangan langsung ditelan, jangan langsung dipercaya, ya. Apalagi langsung disebarkan, itu salah besar. Jadi ini tips ya, tips pembelajaran pada hari ini. Jika kalian membaca atau mendengar sebuah berita, yang harus kalian lakukan adalah pertama, validasi, cari di Google dengan kata kunci yang sama, dengan judul yang sama. Apakah benar media-media lain memberitakan hal yang sama gitu ya. Cari sumber-sumbernya. Setelah memvalidasi gitu kan, kalian bisa jadikan bahan diskusi dengan teman kalian dulu. Oh bener tak ini, ada berita ini begitu kan. Kalau sekiranya berita tersebut bermanfaat untuk dibagikan kepada teman-teman, baru kalian boleh membagikan tuh. Misalnya, waspada sekarang musim hacker di mesin ATM misalnya kan. Jangan langsung percaya dulu. Kalian validasi dulu, cari beritanya, cari sumbernya, diskusi dengan teman. Kalau sudah valid, wah berita ini bagus nih untuk di-share ke status, di-share ke caption, di-share ke postingan Facebook, di-share ke Twitter. Karena untuk bisa membantu teman-teman kita agar terhindar dari hacker di ATM. Nah, baru kalian share. Jadi tahapannya panjang ya. Jangan sampai berita atau kabar katanya itu langsung kalian sebarkan, itu kalian salah besar. Gitu ya. Selanjutnya ada fungsi teks editorial. Jadi Pak, fungsinya teks editorial itu apa sih Pak? Gitu ya. Fungsinya pertama menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Begitu ya. Dalam bentuk teks, gitu kan. Kemudian mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Jadi kalau kalian ingin, misalkan kalian telah terjadi banjir di kampung saya pada malam hari ini, gitu kan, misalnya kalian ingin kasih tahu tuh ke orang-orang bahwa wah malam ini terjadi banjir di kampung saya. Bagaimana caranya orang bisa percaya dengan berita kalian? Itu harus bersifat fakta, ada kenyataannya, gitu. Jadi si teks editorial ini harus dilatar belakangi oleh sebuah isu dan kenyataan, ya. Kemudian fungsi teks editorial ini adalah memberikan pandangan terhadap pembaca, begitu ya, bahwa terjadi banjir di kampung A pada tanggal 2 November 2020. Misalkan menurut kamu banjir ini terjadi karena masyarakat sering membuang sampah pada selokan misalnya begitu.
Pak, boleh tidak Pak mengatakan hal seperti itu? Boleh, sah-sah saja kalian berpendapat gitu kan. Asalkan sesuai dengan fakta. Kalau berpendapat tidak sesuai dengan fakta, itu jatuhnya ke fitnah. Begitu ya, atau kabar bohong. Selanjutnya memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Lagi-lagi namanya opini ya. Kalian memberikan opini terhadap isu tersebut. Kemudian mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang masalah yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar. Jadi kalian selaku penulis mengajak pembaca bahwa ayo dong gitu, bahwa di kampung saya terjadi banjir nih gitu. Kira-kira apa penyebabnya nih? Atau kalian membutuhkan solusi kira-kira agar orang tersebut atau pembaca itu jadi oh ternyata di kampung ada banjir. Wah masalahnya apa nih? Kita carikan solusinya gitu. Jadi kalian seperti ingin mencari solusi terhadap masalah di kampung kalian. Itu fungsi teks editorial ya. Nah, ini adalah materi selanjutnya menganalisis struktur teks editorial gitu ya. Jadi teks editorial tuh ada apa saja Pak strukturnya? Setiap teks pasti ada strukturnya kan. Pertama ada namanya tesis atau pengenalan isu. Biasanya pembukanya gitu kan, pembukanya. Kemudian ada namanya argumentasi dan penegasan. Kita lihat satu-satu ya. Nah, ada namanya pendapat atau argumen. Biasanya di atas itu, nanti kita contohnya deh. Setelah pengenalan isu, kemudian ada penyampaian argumen, pendapatnya, faktanya, opininya, kemudian ada penegasan. Ya, strukturnya simpel saja atau sederhana saja. Saya ulangi lagi, struktur teks editorial itu ada 3. Pertama tesis, ya atau pengenalan isu. Kemudian ada yang namanya penyampaian pendapat atau argumen. Kemudian ada namanya penegasan. Selanjutnya, baiklah. Ini adalah materi minggu depan. Kita akan mulai menulis teks editorial, tapi pertemuan hari ini belum, gitu ya. Jadi pertemuan hari ini cukup sekian. Hari ini ada kuis 5 soal esai. Semuanya ada yang berkaitan dengan materi yang barusan saya jelaskan, gitu ya. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, kalau ada siswa yang membutuhkan pembelajaran tambahan bahasa Indonesia, silakan boleh secara grup atau secara satu kelas gitu. Di luar hari Selasa ya. Selain hari Selasa, Pak, saya nih pengen ada tambahan bahasa Indonesia Pak, materinya kurang paham. Gimana Pak kalau di hari Sabtu? Gimana Pak kalau di hari Jumat? Silakan bentuk kelompoknya atau silakan satu kelas gitu ya. Ini jika kalian memerlukan waktu pembelajaran tambahan gitu ya. Atau singkatnya bimbel tambahan bahasa Indonesia gitu ya. Silakan hubungi saya. Itu gratis ya, gratis. Jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.